I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Semuanya, selamat siang. Kita dari kelompok 8 mau menampilkan tugas UTS kita, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mengenai menemukan fenomena bahasa asing yang seharusnya bisa digunakan dengan bahasa Indonesia agar lebih efektif dan efisien. ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Valeno Fidelensia dengan NPM 22194. Nama saya Kantor Didi Aliansa, NPM 2262. Saya Johannes Baptista Sabrian, NPM 2204-201-153. Saya Raditya Priyanugraha, NPM 220-320-101-174. Sekarang kita akan menampilkan UTS di lingkungan Kabupaten Veteran Jawa Timur. Oke, ikutin ya. Jadi sebelumnya ada teman kami yang berhalangan hadir, namanya Mirza Sini Aimanullah, NPM 22164, karena ada terjadi kecelakaan atau musibah. Tapi insya Allah dia ikut andil dalam pembuatan video ini. Ini kami pertama menemukan salah satu fenomena penggunaan bahasa asing yang seharusnya bisa dideteksi ketika menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada file text investigation. Bahasa Indonesia dari PRS ini adalah alat pemadam api. Yang ini biasanya dibandingkan sama berbagai di BK itu lebih efisien menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oke, sekarang yang ketiga, penggunaan bahasa asing yang harusnya itu lebih efisien dengan bahasa Indonesia. Di sini itu ada namanya capacity, yaitu kapasitasnya cuma 12 orang. Ada loading yang seharusnya itu bisa digunakan dengan bahasa Indonesia, yaitu berat sebesar 800 kg. Nah, biasanya itu dibuat perbandingan saat kita itu sedang berada di supermarket gitulah. Itu kan lebih efisien menggunakan bahasa kayak bahasa Indonesia gitu. Terus Lalu yang terakhir ada no smoking, yang artinya tidak boleh merokok. Harusnya bisa ditulis dengan jelas dilarang merokok gitu. Kalau no smoking ini bisa jadi ada orang yang tidak mengerti, bisa saja dia merokok di dalam lift, ya gitu. biasanya itu dibuat perbandingan dilarang merokok gitu. Bahasa yang dilarang merokok itu di mana? Mungkin di warung-warung gitu kan, Iya. yang ber-AC kan. Ya, di gedung teknik kami menemukan fenomena penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu terdapat rambu peringatan parkir khusus difabel yang disertai dengan bahasa Inggris, yaitu difabel parking only. Dan lebih baiknya kalau penggunaan bahasa Indonesia saja karena lebih efisien dan efektif untuk mengetahui itu adalah parkir. Oke, selanjutnya kita lagi ada di Technopark. Di sini kita menemukan mesin-mesin yang memakai bahasa asing seperti matching font, terus ada presantan, terus ada juga di sini ada yang namanya chopper sama hammer mill. Jadi lebih efisiennya kalau memakai mesin-mesin memakai bahasa Indonesia aja, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau memakai bahasa Inggris itu ini apa sih, mesin apa sih gitu. Jadi lebih baik kita memakai bahasa Indonesia saja. Selanjutnya pada gedung Teknopark kami menemukan rambu jalur evakuasi yang juga terdapat penggunaan bahasa asing di dalamnya. Seharusnya lebih baiknya agar lebih efisien dan efektif hanya perlu dituliskan jalur evakuasi tanpa menggunakan bahasa asing. Dan di atas rambu terdapat tanda meeting room yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Johannes. Ya, meeting room pada dasarnya jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti ruang rapat. Jika ruangan ini menggunakan bahasa Indonesia mungkin akan bisa lebih dimengerti oleh masyarakat kita. Selanjutnya pada gedung Teknopark kami juga menemukan beberapa banner yang menggunakan bahasa Inggris, yang dimana tidak semua orang Indonesia tahu penggunaan bahasa Inggris. Seminimal mungkin banner-banner ini dapat disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia agar orang-orang yang bahasa Inggrisnya kurang baik juga dapat memahami arti
kita menemukan yaitu papan keluar atau ada tulisannya dengan bahasa asing exit. Ya, dan di sini lebih efektif lagi kalau katanya adalah tulisannya adalah kata keluar, karena kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai cinta produk dalam negeri juga bahasa Indonesia yang kita punya. Ruang publik menjadi salah satu perwajahan Indonesia untuk memartabatkan bahasanya. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam Pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Maka dari itu, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus diutamakan dibandingkan dengan penggunaan bahasa-bahasa asing lainnya. Jadi video yang kami buat bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat sekitar bahasa Indonesia di dalam ruang publik di UPN Veteran Jawa Timur, dari gedung kuliah bersama sampai gedung Teknopark. Video ini dibuat dengan tujuan edukasi agar kita bisa lebih menghargai bahasa Indonesia, mencintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih banyak telah menonton.